Assalamualaikum sahabat Yorsan. Kali ini Yorsan Channel menuju wisata camping ground Eco Park yang ada di Pacet, Mojokerto. Menurut saya camping ground Kelurahan Eco Park ini wisata yang paling lengkap ya. Paling lengkap, paling murah, paling hijau, dan paling memuaskan menurut saya. Di sini tersedia wahana untuk bermain anak, juga tersedia kolam renang untuk anak yang airnya jernih banget, aman banget dari air sumber. Saya berangkat dari Surabaya menuju Eco Park Kelurahan ini lewat Mojosari. Dan ini perjalanan sudah masuk ke pintu gerbang Eco Park. Jadi dari sini pintu gerbang utamanya diarahkan ke pos yang ada di sini. Saya berangkat dari Surabaya jam 3-an sampai sini kurang lebih jam 5 lebih, mau maghrib ya. Jadi sudah lampu-lampu sudah dinyalakan sih ya. Sudah lengkap. 22 Pak ya. 22. Orangnya 17.000 parkir motor ya. Oke. Motor bisa naik Mas? Untuk tiket masuknya murah banget, Rp17.000 dan parkir motor Rp5.000. Jadi total Rp22.000 sudah bisa camping. Ini parkir ya Pak? Mriko. Nggih, terus sun. Nah ini dia parkir untuk motornya, sedangkan mobilnya ada di itu yang terlihat itu parkir mobil, dan di sini cukup aman ya. Dan di depannya ini tersedia tempat penyewaan alat-alat camping. Jadi mau sewa tenda, mau sewa kompor, sleeping bag, ataupun yang lain-lainnya lengkap ya, di sini lengkap. Jadi saya memutuskan untuk menyewa tenda karena saya mau camping di area sungai ya. Kalau di area sungai itu tendanya harus sewa. Meskipun saya sudah bawa tenda sendiri, tapi karena saya ingin camping di area sungai atau di area gedungnya, jadi ya oke, saya sewa tenda dengan harga Rp80.000 untuk kapasitas 4 orang. Nah ini blok A ya, ada blok A1, A2, A3 sampai A5. Untuk A5 mencar sendiri ya, dekat dengan kantor. Sedangkan di sini agak datar. Kalau kita mau berkelompok atau acara besar atau beberapa tenda sekaligus, kita rekomendasi di sini. Juga ada semacam panggung kecil di sini. Jadi kelebihan di blok A ini areanya cukup datar dan dekat dengan area parkir. Jadi bawa barang pun yang berat-berat tidak terlalu jauh ya. Dari area parkir melewati blok A ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke area tempat bermain anak atau juga tempat kolam renang anak, dan ke kanan ini kita menuju blok B atau jalur ke sungai. Aku naik jangan pesen di blok B ini areanya tidak terlalu lebar, tapi untuk beberapa orang masih cukup bisa, dan tempatnya agak sepi. Kekurangannya mungkin sudah mulai agak jauh ya, tapi dengan sungai juga sudah tidak terlalu jauh, ada plus minusnya. Di setiap sudut ini terdapat kamar mandi ya, jadi tidak usah khawatir. Ada di setiap sudut kurang lebih 5 sampai 4 kamar mandi di masing-masing blok. Nah dari belokan ini yang menuju ke kanan itu ke arah blok F atau G itu turun ya, turunnya agak drastis, tapi kalau mengikuti jalan yang agak landai kita ke kiri ini nanti bisa juga melewati blok
C, D, E dan E, F, G juga. Di sini mulai ada apa namanya ini, semacam gubuk ya, gubuk kelura ya, yang bisa disewa juga. Kalau weekend itu Rp175.000, sedangkan kalau weekday Rp150.000. Ini bisa untuk 4 orang. Ada kasur kurang lebih tebalnya sekitar 8 sentian ya, dan juga ada 2 bantal, juga ada colokan listrik, jadi aman, tidak usah bawa tenda atau apapun. Mulai iki kan ya buka ya. Ya ombo sih. Nah, ini kita sudah sampai di blok E ya. Kalau nanti ini blok E, di depannya ini terdapat warung atau kafe yang ada di kelurahan ini, yang di tengah. Dari sini kalau mau ke blok C dan D ini ke arah kiri ya. Jadi sebelumnya juga ada bypass dari atas itu, tapi turunannya cukup curam ya. Jadi kita ini mengikuti jalur yang landai. Ini saya memakai kamera action dari DJI, jadi Action 3. Ini belum saya setting di mode malam, tapi karena sudah senja jadi cahayanya agak temaram ya, tapi masih oke ya, masih oke. Ini kita menuju camping ground yang ada di tepi sungai. Jadi yang masuk blok gedung namanya ya, blok gedung. Hanya mungkin kapasitasnya tidak terlalu banyak. Kalau nggak salah itu kurang lebih ada yang di bawah itu ada 3, di atas sedikit ada 3 juga. Jadi mungkin 6 sampai 7 tenda yang bisa di area camping ground kelurahan yang di gedungnya. Keistimewaan dari Kelurahan Eco Park ini yang paling istimewa adalah sungainya. Sungainya ini cukup panjang, cukup landai, airnya jernih, bening dan aman untuk anak-anak. Nah, ini kita menuju sungainya, dan di sini terdapat rumah gubuk yang juga bisa disewa. Jadi rumah gubuk yang dekat dengan sungai. Kurang lebih kalau nggak salah ada beberapa, ada sekitar 7-an ya. Nanti bisa dipastikan lagi. Dan untuk speknya sama, untuk penyewanya sama, 175.000 untuk weekend, dan untuk weekday 150.000. Dan ini jembatan yang menuju ke camping groundnya, Riverside ya. Jadi di sini juga akan dipasang tenda sewa, karena harus sewa tendanya yang untuk di Riverside ini. Dan ini dekat sekali dengan sungai, juga sungainya dibendung, bisa untuk berenang. Asik banget di sini ya. Ini petugasnya mulai untuk memasang tenda. Dan sudah maghrib, hampir jam 6-an. Untungnya tenda sudah terpasang dan saya masih sendiri di sini ya, masih sendiri, dan persiapan untuk sholat dan memasukkan barang-barang ke dalam tenda. Dan sekitar jam 7 teman saya datang, 2 orang dewasa dan 1 anak. Camping tanpa mie, bukan camping guys.
Guys, urip sewu guys. Mie rendang ambek taruh. Wah, no woman no cry guys. Apa? Panas guys. Kamu yang mana deh kopi anu deh? Bravo. Woman no cry. Dan di depan itu di rumah gubuk beberapa sudah disewa kelihatannya oleh satu kelompok ya, atau kelompok apa itu. Jadi area itu disewa dan tempatnya di depannya itu untuk bisa tempat untuk makan-makan guys. Jadi cukup lebar, jadi cukup enak ya, dekat sungai, bisa nyaman karena ada kasurnya dan juga bisa ada acara keluarga di situ. Nah ini untuk gubuknya ya, gubuknya ini seperti ini dalamnya karena malam, jadi ada kasur, ada 2 bantal, ada colokan, bisa untuk 4 orang. Jadi cukup lebar, cukup aman dengan 175.000 weekend dan 150.000 untuk weekday. Saya menuju warung wisata yang ada sedikit di atas atau di tengah ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 3 warung di sini. Di blok E, di blok F juga ada, dan di blok A juga ada. Juga musolanya juga cukup banyak ya. Di pojok-pojok di setiap sudut ada musola. Ini saya ke warung wisata untuk beli minuman hangat dan juga tersedia makanan, bungkus nasi bungkus, gorengan, pentol, mie, minuman-minuman lainnya juga tersedia di sini. Jadi aman, nggak bawa makanan dari rumah pun bisa di sini dan harganya juga terjangkau guys. Setelah tidur cukup nyenyak, cukup malam, jadi saya tidur jam kurang lebih jam 11 jam 12-an. Kemudian ini suasana pagi hari, saya bangun sholat subuh dan menikmati keindahan Pura Eco Park di pagi hari dengan riverside atau di samping sungai yang bening mengalir dan indah banget. Pokoknya nggak rugi dari kesini. Saya sudah beberapa kali camping di tempat-tempat lain ya, di area camping yang ada di Palcet, ada di Trawas, ada di Pantai Selatan, ada di mana-mana, dan ini salah satu yang sangat recommended banget ya. Sungainya mengalir jauh, banyak panjang ya kan, hutannya juga masih padat, suasananya juga enak, dingin-dinginnya tidak terlalu dingin tapi juga nyaman ya kan. Saya sampai tidur itu ya biasa saja, nggak pakai selimut, tapi nyaman banget. Dan di sini kelebihan lainnya juga, di samping tersedia kolam buatan untuk anak-anak kecil, juga tersedia kolam yang dibendung yang bisa dipakai untuk berenang secara alami di aliran sungai. Nah, ini yang mungkin jarang dijumpai ya. Dan yang di depan itu ya kelompok atau keluarga yang menyewa gubuk yang di depan riverside-nya. Jadi kelihatannya di booking semua untuk acara yang ya cukup ini ya, mengesankan ya. Dan di pagi hari ini banyak sekali pengunjung camping ground ini pada turun ke area sungai, baik untuk berfotoria, main air, atau sekedar menikmati keindahan sungai, duduk ya, dan yang pastinya selfie di sini. Rumah gubuk yang di atas itu view-nya pasti indah banget ya. Dari mereka bisa melihat sungai yang ada di bawahnya.
Itu juga kelebihan yang ada di blok atas, tapi dia mungkin hanya tidak ada cukup area lebar ya. Kalau area lebar harus yang di bawah tadi. Ini saya jalan-jalan ke area depan. Di depan itu terdapat juga terutama di area A5 itu terdapat tempat kolam renang anak yang dibuat, juga tempat bermain anak seperti ini ya. Dan ini jalan yang paling depan. Jadi dari parkiran kalau lurus ini jalannya. Dan ini adalah camping ground A ya. Kalau nggak salah ini A4 atau A3. Dan di sampingnya camping ground A ini, blok A ini terdapat tempat mainan anak. Jadi keluarga-keluarga kalau mau main di sini deket ya. Anak-anak kecil kalau main di sini dekat kalau kita menginap di blok A. Ada kantor pemasaran. Jadi kalau saya simpulkan untuk blok A ini cocok untuk yang keluarga yang banyak anak kecil ya. Jadi blok A atau blok B mungkin masih recommended-nya untuk yang keluarga atau rombongan keluarga RT atau RW gitu ya. Jadi dekat dengan parkir, dekat dengan tempat mainan anak, dekat dengan kolam renang. Karena penyewaan tenda. Blok yang ada di bawah, blok gedung, blok CD itu yang mungkin cocok untuk yang muda-mudi yang mencari sensasi keindahan sungai langsung. Nah ini saya review lagi kondisi pagi hari berada di parkiran ya. Kemarin kan kita sore hari menjelang malam. Ini suasana pagi harinya seperti ini. Di depan ini juga ada denah dari Kelurahan Ekopark yang juga ada beberapa nominal atau nilai sewa dari alat-alat yang ada di Ekopark. Semua lengkap di sini ya. Jadi peralatan camping, sewa tenda apapun lengkap, tidak usah khawatir. Juga tersedia kayu bakar. Jadi kalau mau api unggun juga tersedia di sini. Dan di sini dilarang untuk berburu dan menggunakan sound system sampai di atas jam 11 malam sampai jam 6 pagi ya. Jadi itu dilarang demi untuk kenyamanan. Sebab saya pernah camping di salah satu camping di Trawas juga dekat sini, itu yang keramaiannya sampai jam 2 jam 3. Jadi kita tidak bisa tidur waktu itu ya. Jadi ini sangat tertib, sangat disiplin sekali. Nah ini blok A ya yang kemarin saya jelaskan, cukup ramai sekarang kondisinya. Kemarin saya sore hari mungkin tidak terlalu terlihat, sekarang sudah jelas sekali terlihat. Nah ini blok A, A1, A2, A3, A4 kumpul di sini. Dan di depan itu ada pertigaan, kalau belok ke kiri ke arah kantorannya. Dan kalau ke kanan ini menuju ke sungai, kalau lurus itu agak landai, kalau ke kiri ke sungai tapi cukup curam ya. Kalau yang muda-muda bolehlah kita ke kiri. Karena kemarin kita sudah lurus mengikuti jalan yang landai, sekarang kita mencoba ke jalan yang ke kiri yang jalurnya agak curam. Nah seperti ini jalurnya agak curam ya. Dan di bawah itu untuk blok C, D, dan E terlihat. Jadi kita menuju ke sana. Nanti juga ada jalan potong kompas. Juga ada jalur memutar sebetulnya ya untuk ke blok
CDE juga agak landai, tapi kita akan bypass nanti turun supaya nggak terlalu memutar. Nah, di depan itu kalau lurus saja ke blok CDE, sedangkan kita ini bypass langsung turun ya. Cukup terjal, cukup lumayan terjal ya, tapi menghemat waktu. Lumayan ya, lumayan banget. Dan ini kalau di bawah itu langsung ke blok E ya, di tengah-tengah blok E dan apa namanya itu di warung wisata. Nah, ini cukup ramai juga di blok CDE ini ya. Di sini kita bebas tandanya, jadi tidak harus sewa. Dan ini juga warung wisata yang tadi malam kita menikmati teh hangat sekarang pagi hari. Kita ini penampakannya seperti ini, kita bisa duduk-duduk kongko-kongko dan cas HP, ada 2 cas HP di sini. Dari sini juga bisa menikmati Sungai Klurak yang cukup panjang, membujur dari timur ke barat ya, dan juga bisa melihat rumah gubuk yang ada di atas, rumah gubuk yang ada di bawah. Jadi warung wisata yang di tengah ini paling tempatnya paling cekli, paling strategis. Oke, sekarang saya kembali turun menuju ke tempat camping saya, melewati gubuk wisata yang ada di bawah dan melipir sungai. Banyak ya, pagi-pagi ini sudah banyak turun ke sungai semua, anak-anak kecil, keluarga ataupun yang camping, baik yang di atas di blok A, B, C, D, FG juga pada turun ke sini ya. Wes, yuk ke sini. Nggak usah pikir panjang lagi, yang belum ke sini sangat rekomendasi sekali ya. Jadi suasananya itu loh ya, dingin, terus nggak panas ya. Jadi ada camping ground tuh yang banyak di Trawas itu yang view-nya sawah, tapi kita waktu siang kepanasan ya, jadi tidak bisa menikmati camping di jam 7 sampai jam 8, 9 udah panas gitu. Sungainya di sini sangat memanjakan kita sekali, memanjakan pengunjung, baik pengunjung yang hanya camping atau hanya camping dan pengunjung yang hanya datang langsung ya. Enggak gaya mie gak enak ya Mas Erik ya. Lah. Islam gak sembahyang. Nah, iya bener. Sih, ngomong apa kon? Ayo. Camping gak bikin mie sama dengan Islam gak sembahyang. Wah, ini dalil lagi, dalil. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Loh, mie ini pada mbek rambute. Nah, tendoe. Yo, tendo sewo. 80.000 langsung masang dan kaki. Nah, di sini banyak yang buat konten kreator ya, banyak sekali yang buat TikTok, buat Instagram atau buat ya sosmed lainnya. Memang karena alamnya yang indah dan instagramable di sini. So jangan sih. Buka. Wah, lagi tak sedot aja rek. Alhamdulillah. Terus sewu. Anak bidadari kayangan nih. Ayo.
Yang saya sebut tadi, di sini kita bisa berenang, anak-anak kecil bisa berenang, ibu bapak bisa berenang di aliran sungai yang dibendung. Kedalamannya sekitar 1 pinggang saja untuk orang dewasa ya. Jadi tidak terlalu dalam, mungkin 80 cm atau 70 cm. Eceng itu jadinya. Nah, ini saya spill sedikit untuk wahana wisata untuk anak kolam renang, dan juga saya spill sedikit untuk tempat bermain. Nanti Yorsan Channel akan ada khusus yang bahasan tentang wahana-wahana yang ada untuk keluarga, untuk anak. Khusus saya buatkan karena sudah terlalu panjang terkait yang ada di khusus camping ground-nya ya. Jadi terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat dan ikuti terus Yorsan Channel. Sahabat Yorsan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.